Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pastikan dulu suara saya cukup jelas. Mohon direspon. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Jelas, Pak. oke, baik. Semangat pagi RPL 11.3. Kita bertemu lagi di hari Kamis tanggal 9 September 2021. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Ya, semoga semua walaupun dalam kondisi pandemi saat ini kita masih diberikan kesehatan dan tidak lupa kita selalu menerapkan 5M dan kita selalu menjaga diri, menjaga keluarga kita sehingga kita bisa sehat terus mengikuti pembelajaran dan kita selalu diberi kekuatan, orang tua kita selalu diberi kekuatan dalam mencari biaya dan nafkah untuk kita bisa bersekolah begitu ya, mendukung kita selama belajar di SMK Wikrama. Tidak terasa pandemi ini sudah 1 tahun lebih ya kita tidak bertatap muka di sekolah. Ya kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat selesai dan kondisi kita bisa belajar di kelas yang sudah sangat kita rindukan. Semoga kita bisa terlaksana gitu ya. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh dipimpin oleh Ajril Rizky. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ajril. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapat kemudahan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita diberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar pada hari ini ya. Ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan dulu absensi dari yang sudah hadir di sini. Silahkan di on cam. Kita akan coba screenshot terlebih dahulu. Saya cek absen juga di link yang sudah saya sediakan tadi. Mohon silakan untuk mengisi absen juga di link yang sudah saya share tadi. Oke, saya juga memastikan tempat kalian sudah di posisi yang nyaman, disiapkan laptopnya, juga disiapkan alat tulisnya, smartphone-nya, koneksi internet berjalan dengan baik. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya DEDL dan DML. Juga kita membahas mengenai yang namanya pembuatan tabel pada database. Oke, ada yang bisa memberikan komentar apa yang kita pelajari di minggu lalu? Tentang DDL DML, Pak. Ya, DDL DML untuk apa, Vin? Untuk database seperti create yang membuat database, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Alvin. Oke, dari Ajril, atribut, entitas, DDL, DML. Wah, baik. Jadi dari pembelajaran minggu lalu kita sudah membuat database untuk perpustakaan begitu ya. Dengan adanya kita menganalisa dari sebuah video di mana di sana kita mendapatkan adanya entitas, adanya atribut, lalu kita membuat database menggunakan MySQL untuk perpustakaan online atau perpustakaan digital masa kini begitu. Oke, baik. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini, Pak? Kita akan membahas yang namanya pengendalian server melalui koneksi klien server pada RDBMS. Nah, di mana RDBMS yang akan kita gunakan adalah seperti biasa di dasar kita akan menggunakan MySQL, begitu ya. Lalu apa saja yang akan kita pelajari, Pak? Oke, nah untuk kompetensi dasarnya kita akan menggunakan kompetensi dasar 3.12 menerapkan SQL pada sistem basis data client server, lalu 4.12 membuat perintah SQL pada sistem basis data client server. Untuk penilaiannya saya lakukan 3 penilaian, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan dan penilaian sikap selama kalian pembelajaran dan selama kalian mengerjakan tugasnya. Hari ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan belajar yang namanya
basis data client server. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau tidak asing lagi dengan bahasa yang kaitannya dengan client server. Nah, bagaimana Pak kaitannya dengan basis data? Apakah basis data itu bisa dikaitkan dengan client server? Nah, tentu saja bisa ya. Dalam teknologi saat ini, dari perkembangan aplikasi berbasis data gitu ya, yang sering disebut juga dengan database SQL, di mana secara sederhana client server dapat diartikan sebagai aplikasi manajemen database terpusat. Di sana kita analogikan sebetulnya bisa kalau misalkan kita mau bilang client server itu bisa kita analogikan pada kegiatan kita di warung saat kita belanja. Saat Pak, saya mau gula 1 kilo, ya kan? Nah, jadi si servernya ini merespon. Jadi si penjaga toko atau pelayan warungnya ini merespon, oh baik, jadi dia siapkan tuh gulanya. Nah, implementasi sederhananya kita akan menggunakan laptop kalian sebagai server, di mana servernya ini menggunakan SAMPP kalian, lalu untuk kliennya kita akan menggunakan smartphone kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak, tapi tentang yang tadi waktu di httpd.config, Boleh? kan itu ada tanda pagar gitu ya Pak ya? Ya. Nah, itu kenapa harus dihilangin Pak? Apa ada arti lain gitu? Oke, ya, baik. Pertanyaan dari Ajril Rizky, terima kasih. Nah, jadi kenapa ini harus dihilangkan? Jadi ada istilahnya public dan lokal. Ini kita membuka aksesnya supaya bisa diakses publik. Ya, kalau misalkan sekarang kita tidak hilangkan tagarnya itu, ya kita tidak akan bisa mengakses laptop kita sebagai server di smartphone kita sebagai klien. Begitu Ajriel. Sekarang saya akan coba menjelaskan apa yang ada di Google Classroom. Jadi Google Classroom ini nanti kaitannya dengan apa yang harus kalian kerjakan di LKPD, begitu ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini ada bahan ajarnya, bahan ajar yang tadi saya share di dalam bentuk PowerPoint, lalu ada LKPD, LKPD nanti yang harus kalian kerjakan, lalu ada modul ajarnya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan ini di kelompok belajar bertiga, di mana kalian bisa saling berkolaborasi, tapi untuk pengumpulannya kalian silakan masing-masing. Saya berikan waktu sampai pukul 9.05 untuk mengerjakan tadi dari modul yang sudah saya jelaskan. Tidak usah untuk keluar dari room meeting ini ya. Silakan, saya berikan waktu 15 menit kurang lebih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung on mic saja. Ya. Oke, Ajril, kalau sudah selesai, Ajril boleh screenshot layarnya, boleh disimpan di Google Classroom yang sudah saya tadi buat. Ya, silakan dipindahkan dulu ke LKPD-nya. Oke, Putri juga sudah. Paujan juga sudah, silakan dipindahkan. Ya, Asia juga, Aisyah juga sudah. Silakan dipindahkan terlebih dahulu ke LKPD-nya. Saya akan minta beberapa dari yang sudah berhasil ini untuk menampilkan menggunakan share screen. Ini kan IP saya Pak 192.168.43.251. Lalu /phpMyAdmin. Dari presentasinya Ajril, kita mendapatkan localhost-nya bisa diakses menggunakan IP yang sudah ada di laptopnya, dan ini menampilkan project yang sudah dibuat gitu. Nah, seperti yang Ajril tampilkan ini, maka untuk nanti ketika kalian mengakses localhost phpMyAdmin-nya pun bisa membuat database di sana, begitu ya. Kalau dari segi tampilan kan sama saja seperti kita menggunakan localhost biasa. Oke, ini udah keluar ya, Ajril? Ya. Ya. Oke, sip. Ajril, ada kendala nggak ketika setting client servernya? Yang tadi itu Pak, kan waktu di HP-nya jadi forbidden, nggak Forbidden ya. keluar. Ya. Setelah itu kamu apakan?
Setelah itu kan terus masuk ke file XMPP, Apache, terus config, terus ke extra, terus ada file httpd xmpp.config kalau nggak salah. Terus cari eh, yang kalau nggak salah MySQL gitu Pak. Terus ada require-nya kan awalnya nggak bisa tuh. Terus di all granted, terus di save, baru bisa. Oke, Terus kira-kira diulang dulu XMPP-nya. ya. Kira-kira all granted itu buat apa sih, Jril? Mungkin kayaknya buat bisa diakses gitu Pak, buat dari semua kayak dipublikin gitu Ya, dari oke. awalnya. All granted itu berarti untuk memberikan akses ke semua, gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan klien apapun, itu akan bisa diakses. Nah, makanya kan tadinya public ya, jadi all granted gitu ya. Ya. Ya, sip. Oke. Ajril, terima kasih atas presentasinya. Ya, boleh di stop screen. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanggapi dari apa yang hasil presentasi yang Ajril tampilkan? Silahkan. Ini kan IP-nya diambil dari ini, yang config ini. Ya, IP4 ya. Ya, di sini udah berhasil. Terus hasil yang dari di HP kayak gini Pak. Hasil di HP, oke. IP-nya boleh dilihat 192 sama nggak gitu pembuktiannya? Dibuka Sama, di Pak. CMD-nya. Coba dibuka Sama. di CMD. Hah? Oh, CMD-nya dibuka 192 168 43 146. 43 146. Oke, sudah berhasil ya, Put? Ya. Oke, Tadi coba, awalnya sempat error juga gitu di HP yang forbidden gitu. Cuman pas ngikutin cara itu udah berhasil. udah berhasil ya, dibuka Apache-nya lalu di all granted ya untuk semua. Ya. Oke, baik. Jadi kan tadi IP-nya udah di copy, tinggal di paste di sini, terus ketikin ini. Kalau mau buka project kitanya, tinggal hapus ininya, terus kita ketik di sininya. Terus Oke, bisa diakses di laptop Aisyah ya. Untuk Iya, di Pak. HP-nya bisa berhasil. Di HP-nya bisa, Pak. Oke. Apa yang kita pelajari mengenai basis data client server tadi sudah kalian presentasikan beberapa teman. Terima kasih atas presentasinya ya. Selanjutnya apa sih keuntungan ketika kita menggunakan client server? Ada yang bisa memberikan tanggapan dari kalian semua ini? Jadi si komputernya kan Pak dijadikan server. Jadinya bisa diatur sama di manajemen bareng-bareng Pak kalau dikerjakan secara berkelompok. Oke, jadi bisa Iya, Pak. dikerjakan di perangkat lain begitu ya? Iya, Pak. Servernya bisa kita akses menggunakan berbagai macam klien, berbagai macam device begitu ya, Randi? Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Randi. Lalu ke Ilma. Mungkin nanti saya bakal coba-coba lagi, mau lebih lebih banyak mencoba lagi sih yang tentang database client server ini. Terus nyoba-nyoba buat yang project lainnya juga, gitu sih. Oke. Kegiatan kita hari ini, silakan dipimpin doa oleh Alvin. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas kehadirannya RPL 11.3. Pertemuan selanjutnya mohon dipersiapkan lebih matang lagi. Jadi kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.